hakikat tetapi satu dalam pekerjaan. Makanya itu domba-dombaku mengenal suaraku. Karena dombaku itu apa? Karena dombaku Bapa berikan kepadaku, orang-orang yang telah diberikan Bapa kepadaku. Makanya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu. Makanya Yohanes 17:9 Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Begitu. Jadi jangankan apa di Indonesia ini sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Begitu, bukan Bani Indonesia, bukan. Begitu Wahyu 3 nomor 9. Kalau ada orang mengaku bahwa dia orang Israel, ternyata bukan, maka dia jemaat iblis. Itu semua data di Anda loh. Oke. Begitu. Tiba-tiba Anda mengatakan, oke sabar. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Itu kata-kata hikmat, Pak. Ini belum selesai, Bang. Ini belum selesai. Oke, silakan lanjut. Anda tanggapi dulu. Bagaimana pemahaman Anda tentang itu? Oke, kan nih, berarti Abang setuju nggak kalau kata aku di sana itu merujuk kepada Yesus? Iya. Setuju ya? Ketika di situ Yohanes 10:30 kan? Ayat 28, aku memberi hidup kekal kepada mereka. Aku ini siapa? Yesus atau Bapa? Iya, Pak. Yohanes 3:34 kan sudah jelas. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan terbatas. Jikalau kita mengikuti utusan Allah, karena Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas, dia menyampaikan firman Allah, maka dia itulah pemberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah sorga. Coba Anda baca Yohanes 3:34 tadi saya kutip. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Jadi kalau dia menyampaikan firman Allah dan kita mengikuti dia, otomatis kita selamat. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Jadi seluruh para utusan Tuhan adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Contoh, Yohanes 3:34. Coba Anda baca di situ. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jikalau kita berdua hidup di zaman Musa dan kita mengikuti perkataan Musa, kita berdua selamat atau tidak? Belum tentu. Berarti Google ayat itu, coba baca Yohanes 3:34. Berarti Anda pilih-pilih kasih. Baca Yohanes 3:34. Coba baca Yohanes 3:34. Tidak. Coba baca. Ada tertulis dalam akhirat Tauratmu, aku telah berfirman padamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Yohanes 3:34, Pak. Oh, Yohanes 3, sorry. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 34. Coba Anda baca situ deh baik-baik. Coba Anda teliti. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah telah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus. Ya dipilih Musa menyampaikan jadi nabi. Ya, Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan. Jika kita berdua hidup di zaman Musa dan kita mengikuti Musa, kita selamat atau tidak? Ya selamat kalau ngikutin. Selamat berarti Musa juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Siapa yang diutus? Ingat di situ. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Jadi ini estafet, Pak, dari Nabi Musa, dari Yesus sampai Nabi Muhammad, begitu. Kalau kita bicara tentang utusan dan menyampaikan firman, nabi-nabi pun melakukan itu, Bang. Ya, dari tadi Musa, siapa lagi ya? Daud, Abraham gitu. Tapi pertanyaan saya, siapa nabi yang berani mengatakan bahwa melalui dia sendiri yang akan memberikan hidup kekal kepada mereka? Nabi mana yang berani mengklaim itu? Semua nabi akan bilang Allah yang akan memberi hidup kekal. Tapi di bagian ini Yesus bilang, aku yang akan memberikan hidup kekal itu. Aku di bagian lain, aku mengampuni dosa.
Jadi dia itu bukan hanya sekedar utusan. Saya setuju ketika abang bilang dia utusan, dan dia sebenarnya dia bukan menyampaikan firman sih, tapi dia sendiri adalah firman itu, begitu. Makanya dia Anda berani baca menjamin sendiri Yohanes 17:8. Masa Anda mau bilang bukan dia penyampaikan firman? Bagaimana masa Anda bantah Bibel yang Anda dia sendiri? sampaikan itu adalah dirinya sendiri. Jadi firman yang disampaikan Bagaimana itu dia adalah sampaikan dirinya sendiri, Pak? Oke, coba Anda selesaikan bicara dulu biar saya bicara sedikit. Silakan. Ya, Maaf, saya lanjut yang potong ayat Anda. 28 tadi ya. Saya Oke, mau siap, tanya abang gitu loh. Ketika di sini Yesus bilang, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Apakah Nabi bisa memberikan hidup kekal kepada manusia? Ada nggak Nabi yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia? Kalau dia bukan adalah Allah. Itu aja pertanyaan saya. Sudah? Karena di sini Oke, baik. tadi abang setuju kalau aku di sini merujuk kepada Yesus. Kalau Ya, nabi-nabi baik. lain menyampaikan firman ya iya, tapi nggak ada nabi yang berani menjamin bahwa kalau bahwa dia yang akan memberikan hidup kekal. Nggak ada toh. Oke, siap. Baik, Pak ya. Yang pertama harus Anda pahami, pemilik hidup kekal itu adalah Tuhan. Pemilik hidup kekal itu adalah Tuhan, ya. Jadi, siapa yang diutus oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk agar setiap orang mengikuti dia memperoleh hidup yang kekal. Karena kita merujuk tadi Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Ketika orang itu menyampaikan firman Allah dan kita mendengar, disitulah kita mendapatkan hidup kekal. Karena ada seseorang muda datang di dalam Matius 19 nomor 16-17, ada seorang muda datang kepada Yesus, seorang kaya datang kepada Yesus. Yesus, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Itu. Siapa yang mengajarkan perintah Allah? Ya Yesus itu sendiri. Sehingga dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Aku akan memberikan hidup yang kekal. Barang siapa dalam firmanku, maka dia akan muridku. Maka dia jadi muridku. Coba Anda baca Yohanes 12:49-50. Baca situ. Yohanes 12:49-50. Oke. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Baca terus sampai 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yang Jadi kekal. apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Difirmankan Bapa Bapa kepadaku, selamat datang di kebenaran. Jadi bukan Yesus yang memberikan hidup yang kekal, melainkan Yesus ini diperintahkan oleh Bapa agar setiap orang yang mengikuti Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal. Karena seluruh para utusan Tuhan adalah orang yang membawa hidup kekal. Hidup kekal ini adalah sorga. Makanya di dalam Yohanes di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu Pak dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Kristen pasti putar-putar. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, misalnya saya tanya kepada Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oh, berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Ya, dalilnya ada. Terus percaya kepada kamu sebagai apa wahai Yesus? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kami di Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tadi saya coba kepada Anda jelaskan Yohanes 3:16 itu. Anda mau terputar ke mana? Karena selagi Anda membantah pakai dalil, maka dalil-dalil lain yang akan membantah Anda.
Berarti tidak secara langsung Anda bukan berdiskusi sama saya, melainkan Anda berdiskusi sama Yohanes, Anda berdiskusi sama Matius, Anda berdiskusi sama Markus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Yaitu sebagai utusan Tuhan. Kalau kita percaya sebagai utusan Tuhan, maka dalil Yohanes 17:3 mendukung kita. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tetapi kalau bagaimana kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan bertabrakan dengan dalil Matius 7:21, 22, 23. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 maka di hari akhir nanti apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Karena Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Islam juga ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi setiap para utusan Tuhan itu, jika kita sudah taat kepada Yesus, itu sama saja kita taat kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang mengutus Yesus. Sama juga di dalam Islam. An-Nisa ayat 80 apa 82. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, maka dia telah taat kepada Allah. Karena mereka satu pekerjaan, satu utusan, bukan satu hakikat. Karena sudah berbeda. Hakikat Tuhan adalah pencipta, hakikat manusia adalah ciptaan. Karena di dunia ini cuma ada dua. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Ada pencipta dan ada ciptaan. Kalau Yesus ini ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Kalau Yesus ini pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Cuma ada dua di dunia ini. Wa huwa allazi ja'ala lakumul laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Cuma dua, siang, malam, langit, bumi, darat, laut, hidup, mati. Di dunia cuma dua jalan, jalan menuju surga, jalan menuju ke neraka. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan yang benar, kita taat kepada Tuhan yang salah. Kenapa cuma dua di dunia ini? Karena di akhirat pun cuma dua. Kalau kita tidak di surga, berarti kita telah di neraka. Makanya jadikanlah diskusi lintas agama ini sebagai ajang pencari hidayah. Begitu. Tugas kita hanya menyampaikan. Bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Kan? Sudah bisa enggak saya jadi pendeta, Pak? Banyak puluh saya dapat. Paham ayat ini abang ini ya? Oh, paham. Karena kita belajar, Pak. Karena begini, saya berpikir begini, Pak ya. Jikalau agama saya yang salah, otomatis saya butuh hidup yang kekal, saya punya keluarga. Otomatis saya ikut Anda. Tetapi jikalau agama Anda yang salah, maka saya sebagai orang beriman, itu dikatakan dalam Al-Quran itu mengajak Anda kepada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang mengajak kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad. Begitu. Jadi kami ditugaskan begitu, Pak. Masa bumi satu, bulan satu, matahari satu, Tuhannya dua? Tuhan orang Islam sama Tuhan orang Kristen? Masa ciptaan cuma satu tapi penciptanya dua? Bagaimana kalau Tuhannya Kristen mau hujan, Tuhannya Islam mau panas? Berkelahi lagi Tuhan di atas nanti kan? Jadi tidak mungkin. Disinilah kita mengkaji, Pak, kita cari. Begitu, kita cari apakah benar Musa, Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus, dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama atau tidak? Begini, Pak ya, simpelnya begini, Pak. Ini sedikit lagi baru Anda tanggapi. Musa, dia pernah mengatakan di ulangan berapa? Ulangan 6 nomor 4 ya. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Benar tidak? Betul. Nah, itu kan artinya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul? Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama. Di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Perkataannya yang sama. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Kristen ini dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga di dalam satu? Takutnya kalian mau berusaha menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini dia lupa kalau dia Tuhan. Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan kalian ini lebih pintar daripada Yesus untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Bukankah orang pernah bertanya kepada Yesus? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Bukan ketika orang Yesus Tuhan itu di mana? Yesus mengatakan Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Siapakah Tuhan Allah itu? Ya Tuhan Yesus. Wong dia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Bahkan dalam Ibrani 5 nomor 7 dia menangis meminta permohonan dengan ratap tangis. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Ini Yesus berdoa. Tadi Yohanes 12:49 sampai 50 saja di situ. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan. Berarti Yesus ini diperintahkan oleh Allah Bapa. Berarti ayat Yohanes 3:3-4 itu mendukung. Siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Begitu. Kalau Anda mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, bla 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 sampai Yohanes 1:18, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Terus Anda mengatakan itu dinatur. Bagaimana bisa Anda mengatakan dinatur? Coba Anda baca itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada dua entitas di situ. Entitas yang terlihat yaitu manusia dan entitas yang tidak terlihat yaitu Tuhan. Karena di situ ada diberikan, ada yang memberi, ada yang menerima. Begitu. Terus maksudnya apa itu? Ini saya kasih analogi. Ketika saya mengatakan kepada istri saya, sayang buat kopi dulu. Datanglah kopi. Apakah kopi ini adalah loading? Bukan. Tetapi kopi ini hasil dari loading berfirman itu. Jadi Yohanes 1:18 itu hasil dari firman Allah maka jadilah manusia. Karena awalnya manusia ini dari firman Allah. Matius 4 nomor 4. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang turun daripada Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Nah coba Anda bengkokkan. Sorry. Coba Anda luruskan. Coba luruskan. Jangan sampai tadi bertentangan kan. Silakan. Saya dengar. Ya. Dari tadi kan Abang pakai Yohanes. Di sini kan juga sudah dibilang ya tadi ya ayat yang abang pakai ini dan aku tahu bahwa perintah-perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya sebenarnya di sini nggak ada yang salah ya, karena di sini kan memang saya sudah bilang dari awal bahwa Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Itu memang atas perintahnya Allah Bapa. Menjadi Tuhan, menjadi manusia itu ya atas perintahnya Bapa. Makanya ketika misalnya di sini dibilang sebagaimana yang difirmankan, firman ini apa? Kalau misalnya abang menggunakan perkataannya Yohanes, berarti kita harus sepakat bahwa firman yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri, karena di Yohanes 1 ayat 14 tadi dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Kan begitu. Jadi ketika di sini dibilang firman, ya memang Yesus itu menyampaikan pesannya Bapa. Tapi pesan itu adalah dirinya sendiri. Kita harus konsisten dong. Kalau misalnya kita gunakan perkataan Yohanes, berarti perkataan dia yang dia katakan bahwa firman itu menjadi manusia itu maksudnya siapa? Kalau bukan Yesus sendiri, kan begitu. Berarti benar-benar dong firman itu, Allah itu menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Dalam sosok Yesus Kristus, kan begitu. Nah, menurut abang gimana penjelasan tentang itu? Gitu. Kalau misalnya firman itu yang menjadi manusia bukan Yesus, lalu Yohanes sedang ngomongin apa di sana? Oke, baik. Bukan begini Anda tidak masuk tadi. Saya mengatakan bahwa di dalam Yohanes 1:18
Yang saya mengatakan tadi dalam Yohanes 1:18 itu bukan berarti itu hasil dari firman, hasil dari Bapa berfirman, maka jadilah Yesus. Jadi Yesus itu hasil dari firman Bapa. Begini Pak, karena Tuhan itu, Elohim itu, dia melakukan segala sesuatu itu dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah terang itu adalah Allah? Terang itu adalah Tuhan? Kan tidak mungkin. Coba Anda buka Mazmur 33 nomor 9. Coba baca Mazmur 33 nomor 9. Di situ dikatakan, di Mazmur 33 nomor 9 itu dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini sama dengan di Al-Quran, Yasin 82. Di Yasin 82 dikatakan sama. Sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadi maka jadilah. Jadi Tuhan itu, jadi Yesus itu terjadi dari hasil firman yang Bapa itu berfirman. Kalau ketika Anda mengatakan bahwa firman Bapa, bahwa firman itu, Yesus itu adalah firman Bapa itu sendiri, berarti sekarang Bapa sudah tidak punya firman karena firmannya sudah jadi manusia. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Apa bunyinya Matius 4 nomor 4? Apa bunyinya Matius 4 nomor 4? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sudah. Jadi kita juga dijadikan dari firman. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka teranglah jadi. Apakah terang itu adalah Tuhan juga? Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini kan pakai firman. Kalau Yesus kita menerima firman yang menjadi manusia adalah Tuhan, kenapa kita tidak tuhankan alam semesta ini? Coba. Kenapa sih tidak tempatkan Yesus pada tempatnya? Begini Pak. Coba Anda buka di situ, Coba saya ajak Anda sedikit 2 ayat ya. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8 Pak. Lukas 4 nomor 8. Saya ajak Anda sedikit. 4 nomor 8. Nomor 8. Saya kasih 3 ayat sama Anda ya. Lukas 4 nomor 8. Oke. Coba baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Engkau berbakti. Berarti di situ ada tertulis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya engkau harus berbakti. Berarti di situ Allah Tuhan kan? Menurut Yesus benar? Iya, jelas. Oke, Allah itu Tuhan. Coba buka Kisah Para Rasul 3:13. Oke. Allah Tuhan ya, Allah Tuhan tadi, Allah Tuhan menurut Yesus. Kisah Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, berarti Allah ini Tuhan. Di Kisah Para Rasul 3:13 dikatakan Allah kan Tuhan. Berarti Tuhan Allah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Masih kurang lagi. Coba buka Kisah Para Rasul 4:27. Ini yang terakhir. Baru Anda tanggapi. Begitu. Berapa? Kisah Para Rasul 4:27. 4:27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Sudah. Ayat mendukung kalau dia hamba. Nah, coba Anda ceritakan kepada saya, carikan ayat kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa melibatkan Bapa yang di sorga. Bisa tidak? Pasti tidak bisa. Tetapi kita menceritakan tentang kebesaran Bapa yang di sorga Elohim tanpa melibatkan Yesus pun bisa. Bukankah situ sudah tertulis dengan jelas itu? Mereka akan melawan hambamu yang kudus, yang engkau urapi, yaitu Yesus. Sudah jelas. Apalagi kalau Anda ke Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Apalagi kalau Anda ke Matius 11:25,
Yesus bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kenapa sih kita harus menolak perkataan Yesus? Oke, Coba. saya jelaskan ya Bang. Silakan. Oke, silakan Anda jelaskan. Jadi memang saya itu nggak membantah gitu ya ketika Abang bilang bahwa Yesus itu adalah utusan. Lalu di situ Yesus di bagian ayat yang lain mengatakan bahwa hambanya adalah Yesus dan seterusnya. Karena memang di posisi ketika Allah pribadi kedua yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, dia harus benar-benar menjadi manusia sejati. Jadi ketika dia menjadi manusia sejati, wajar saja banyak tertulis di bagian sana menjelaskan bahwa Yesus dijelaskan manusia gitu, karena dia memang sedang berinkarnasi jadi manusia. Kalau seandainya Yesus berinkarnasi jadi manusia, lalu yang dijelaskan di sana adalah Yesus Allah, Yesus Allah, Yesus Allah, ya manusianya nggak kelihatan, seakan-akan Yesus bukan benar-benar manusia. Karena dia menjadi manusia, itu tujuan dia berinkarnasi jadi manusia, itu tujuannya supaya dia menjadi manusia sejati. Karena endingnya nanti tujuan dia datang ke manusia, Allah Bapa mengutus dia untuk menjadi manusia adalah untuk menggantikan manusia yang seharusnya binasa karena dosa. Begitu. Jadi di bagian ini memang terlihat menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia. Tapi makanya tadi saya bilang kita harus konsisten ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi memang ada bagian-bagian di mana kita melihat bahwa Yesus dijelaskan sebagai manusia dan itu benar karena dia memang manusia. Tapi di sisi yang lain di Alkitab juga dijelaskan bahwa dia adalah Allah. Karena itu juga benar bahwa dia adalah Allah. Lalu kalau dikatakan bahwa dia menyampaikan firman-Nya Bapa, lalu dia menyampaikan pesan Bapa, lalu dia tunduk kepada Bapa, karena di dalam inkarnasinya dia memposisikan diri sebagai manusia. Tapi ketika dia belum berinkarnasi menjadi manusia, Allah Bapa bilang sendiri bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah pribadi kedua, Logos, Yesus Kristus ini. Jadi sebelum dia berinkarnasi, ya dia adalah Allah yang memang punya kuasa. Tapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus memang merendahkan dirinya untuk tidak menggunakan kealahannya. Makanya di Filipi 2 dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, ya, menjadi seperti manusia, merendahkan dirinya seperti manusia menjadi hamba dan bahkan taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu memang tujuannya dia menjadi manusia. Tapi di bagian lain kan tadi saya sudah bilang bahwa dia juga adalah Allah. Makanya saya tanya ke Abang tadi, di bagian Yesus mengakui dirinya adalah Allah, bagaimana penjelasan tentang hal itu? Apakah kita membantah itu bahwa itu Yesus sedang omong kosong atau Yesus sedang mabuk, Yesus sedang berbohong gitu? Karena kan di sana dia bilang bahwa dia mengampuni dosa, lalu dia bilang dia sudah ada sebelum Abraham ada, lalu dia bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lalu kalau kita mau panjangkan lagi gitu ya, muridnya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu menyembah Yesus, Yesus juga tidak menolak dengan persembahan itu. Itu kan menunjukkan bahwa dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, begitu. Jadi ini dua hal yang memang kita harus terima dua-duanya, begitu Bang. Nah Oke, sekarang coba pertanyaan yang tadi ya Bang, yang ketika ya sabar, Yesus coba saya minta Tuhan, datanya tadi. Ya, Oke. di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Oke, Itu saya belum yang dapat. tadi. Di mana itu? Data mana itu? Yang mana itu? Ya. Oke, sekarang yang ini aja. Yang dikatakan di situ bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Itu perkataan hikmat Pak. Kalau Bapak berpatokan dengan itu, coba Bapak baca di Amsal 8 nomor 12. Di situ dikatakan Salomo ada sebelum dunia terbentuk. Ya Allah ya Rabbi. Coba Anda baca Amsal 8:23. Itu sudah jelas Amsal 8:23 itu dikatakan apa di situ? Nih. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Berarti lebih hebat Salomo. Kenapa tidak tuangkan saja Salomo? Anda tuangkan Yesus.
Tetapi itu kata-kata hikmat karena mereka mengira Yesus mau menyamakan dirinya dengan itu kan. Yesus jalan-jalan di Sarambi Salomo kan, kisahnya itu kan. Iya itu, jadi bukan berarti aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa tidak Adam saja? Berarti sebelum Adam, kalau Adam Yesus belum ada. Tapi kan Adam berarti siapa yang ciptakan Yesus Adam? Kan masih ada sampai saat ini. Sampai saat iya, itu ya? Kenapa tidak dibilang? Kan dari Adam, Pak. Kan dari Adam keturunannya, Pak. Bagaimana Anda mentok hanya di Abraham? Begitu. Jadi tidak ada. Jadi gugur itu, Pak. Kenapa gugur itu? Apalagi tadi Anda mengutip dalam Yohanes 10:30 itu. Kan sudah saya bilang. Anda tidak bisa buktikan sama saya bahwa dia adalah satu hakikat. Saya bisa buktikan sama Anda bahwa dia adalah satu pekerjaan. Karena mereka itu satu tujuan, satu pekerjaan. Aku dan Bapak adalah satu, yaitu satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Karena kalau satu hakikat, Pak, hakikat manusia adalah ciptaan, hakikat Allah adalah pencipta. Ini sudah dua hakikat beda. Begitu. Ini berbicara hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Anda sudah mentok di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya apa? Pasti manusia. Karena dia lahir dari rahim seorang perempuan yang perawan, Maria. Berarti hakikatnya manusia. Keadaan yang sebenarnya dia lahir itu manusia. Kalau Anda paksakan dia juga Tuhan, berarti dalam diri Yesus mempunyai dua hakikat. Lebih blunder Anda itu. Jadi tidak ada ayat-ayat mendukung bahwa dia Tuhan. Wong saya kasih ayat Yesus hamba Tuhan, Yesus utusan Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Coba Anda buktikan sama saya. Beginilah. Adakah tidak salah satu yang dilakukan oleh Yesus tanpa melibatkan Bapa? Ketika Anda mengutip bahwa karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Berarti Yesus yang mengampuni? Bukan. Yang mengampuni adalah Bapa. Karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Beda sama ku ampuni. Dan itu kalau kita bawa sampai ke penyaliban, Anda bisa blunder. Kalau Yesus berkata saja bahwa dosamu telah diampuni, berarti dosa dia sudah diampuni. Kenapa dia capek-capek harus tersalib di kayu salib untuk menebus dosa? Padahal dengan berkata-kata dosa orang sudah bisa diampuni. Coba, cuma kita kan arahnya tidak ke situ. Jadi ketika dikatakan bahwa dosamu telah diampuni, itu bukan Yesus yang mengampuni, melainkan Bapa yang mengampuni. Jadi Anda paham itu, begitu. Karena tidak namanya kalau di dalam Islam begini, Pak. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, dosa kita diampuni. Oke, coba jika kita mengikuti baca, Yesus, dosa kita diampuni juga. Oke, coba Abang baca Lukas Gimana? 5 ayat 24. Lukas 5 ayat 24. Baik. Lukas 5 ayat 24. Silakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Iya. Siapa anak manusia itu, Bang? Anak manusia itu kan Yesus. Masa Tuhan manusia? Iya, berarti yang mengampuni dosa itu, yang bisa mengampuni dosa Allah atau bukan? Kalau Anda mengatakan bahwa yang bisa mengampuni dosa ini adalah Tuhan, tapi di sini sudah anak manusia. Tetapi supaya Berkuasa. kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, apakah anak manusia bisa jadi Tuhan? Anak manusia ini siapa? Yesus toh? Yesus kan? Anak Yang manusia bisa jadi mengampuni Tuhan dosa atau siapa? tidak? Yang bisa mengampuni Iya, dosa? sabar, anak manusia ini bisa jadi Tuhan atau tidak? Ini dulu. Ya, dia memang Allah. Dia memang Tuhan. Bagaimana? Berarti manusia bisa jadi Tuhan? Anak manusia yang dimaksud di sini itu adalah Yesus, Pak. Iya, saya tidak tanya. Yang saya tanyakan begini, Pak. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan, terus Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena kenapa? Karena kita mengikuti dia, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Begitu. Bukankah Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku?
Yang diberikan kuasa kepada Yesus siapa? Coba aku tanya sama Anda, yang berikan kuasa kepada Yesus siapa? Bapa. Kalau Bapa tidak berikan kuasa kepada Yesus, bisa tidak Yesus mengampuni dosa? Jujur. Yesus memang bisa mengampuni dosa, Bang. Karena di sini dikatakan bahwa Yesus anak manusia berkuasa mengampuni dosa, kan Oke. begitu. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang memberikan Yesus kuasa? Jujur. Bapa. Jikalau Bapa tidak memberikan Yesus kuasa, bisakah Yesus mengampuni dosa? Bisa. Mana dalilnya? Kasih saya. Kasih saya dalilnya. Silakan. Kasih saya dalilnya, saya tunggu. Supaya kamu tahu Ini kan, bahwa tetapi di dunia supaya ini kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. mengampuni dosa. Siapa yang berikan dia kuasa? Bapa. Kalau Selama Bapa dia tidak menjadi berikan dia manusia kuasa. ya. Oke. Oke. Kan tadi saya Oke, udah aku bilang, tanya Bang. sama Anda ya. Sabar, aku tanya sama Anda. Ketika Bapa tidak memberikan dia kuasa, berarti dia bisa mengampuni dosa menurut pemahaman Anda tadi. Betul? Betul. Oke, Anda tetap konsisten dalam jawaban Anda ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya tanya sama Anda, kalau Bapa tidak memberikan dia kuasa, bisa tidak dia mengampuni dosa? Bisa. Bisa, baca Yohanes 5:30. Oke. Bisa ya? Ingat teman-teman, tanpa Bapa memberikan dia kuasa, dia katanya dia bisa mengampuni dosa. Coba buka Yohanes 5:30, baca apa situ bunyinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengakui sesuai dengan apa yang aku dengar dan pengakumanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketepak! Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Kalau Anda mengatakan bisa, berarti Anda bertentangan dengan Yohanes 5:30. Masa Oke. Anda mau bantah Yohanes lagi? Pertanyaan saya, nabi mana yang bisa mengampuni dosa, Bang? Ya Allah ya Rabbi, yang mengampuni dosa itu adalah Allah, yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan. Nabi tidak bisa mengampuni dosa. Cuman ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi itu, maka dosa kita diampuni. Karena mereka adalah utusan Tuhan, mereka menyampaikan ajaran yang dari Tuhan. Jikalau kita mengikuti mereka, maka dosa kita diampuni. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana dalam Yohanes 12:50 tadi. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Kutanya sama Anda, orang kalau pengen hidup yang kekal itu berdosa atau tidak? Orang kalau ingin hidup kekal, Orang kalau sudah dapat hidup yang kekal itu berdosa atau tidak? sudah dapat. Sudah dapat nih ya? Iya, orang kalau sudah dapat hidup yang kekal berdosa atau tidak? Ya, seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Yang memberikan perintah hidup yang kekal itu siapa dalam Yohanes 12:50? Yohanes berapa? 12:50. 50. Oke. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapakku kepadaku. Bapa kepadaku, perintah dari siapa itu? Yang Yesus sampaikan. Dari Bapa. Dari Bapa, berarti yang memberikan, yang menghapus dosa siapa? Ya Bapa juga Cobalah bisa Anda menghapus dosa. Ya sudah. Ketika Anda mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa, terus saya tanya, ketika Yesus tidak diberikan kuasa oleh Bapa, bisa tidak dia mengampuni dosa? Anda mengatakan bisa. Berarti Anda bertabrakan dengan Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana Anda bisa bernarasi seperti itu? Coba
Coba buka pikiran Anda, berpikir dengan baiklah di situ. Yesus itu segala sesuatu bergantung kepada Bapa. Segala sesuatu bergantung kepada Bapa. Coba buka di sini ya. Ingat baik-baik. Yesus diutus oleh Bapa, betul? Ya. Oke, baik. Sini. Bentar. Mana ya? Sabar. Coba Anda baca Yohanes 13:20. Yohanes 13:20. Sabar. Yohanes, iya. Oke, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah itu, jika kita sudah menerima Yesus, berarti kita telah menerima dia yang mengutus Yesus. Makanya sama juga di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, Quran surat An-Nisa ayat 80 itu, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti dia telah taat kepada Allah. Jadi mereka itu satu tujuan. Jadi aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu hakikat. Wong hakikat Yesus daging kok terlihat, hakikat Bapa tidak terlihat. Bapa itu kan roh, benar tidak? Allah itu roh, betul? Ya. Roh terlihat atau tidak? Tidak. Yesus terlihat atau tidak? Yesus terlihat karena dia berinkarnasi menjadi Ada manusia. berapa keberadaan? Ada berapa keberadaan berarti? Ya, dia bisa jadi Allah dan dia juga manusia. Nah, itu Anda berbicara sudah pakai doktrin. Karena tidak ada data. Sementara berbicara agama harus berlandaskan data. Begitu. Nah, aku kasih Anda satu ayat lagi nih, biar Anda apa? Coba terangkan ayat ini ya. Jangan terlalu. Coba Anda baca Yohanes 13:16. Tadi 13:16. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Berarti Yesus sama Bapa siapa yang lebih tinggi? Ketika di dalam inkarnasinya, memang Yesus tunduk kepada Bapa sebagai manusia. Di Kan mana begitu loh, ayat Bang. mengatakan inkarnasi, Bang? Di mana ayat berbicara sesuai yang tertulis? Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan selebihnya dari si jahat. Berbicara landasan keimanan kita beragama itu adalah kitab suci. Sampaikan apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak boleh menambah-nambahkan. Di mana inkarnasinya? Aku tanya sama Anda. Anda punya nama Kita siapa kan nih? Bernard. Oke, Anda Bernard. Di mana? Saya tanya sama Anda, di mana inkarnasinya coba? Tadi kan abang udah baca sendiri. Di Yohanes Di mana 1 ayat inkarnasinya? 14, Di mana? bahwa firman itu menjadi manusia. Coba baca, coba baca Yohanes 1:14, coba baca. Coba baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, siapa yang memberi? Bapa. Yang menerima siapa? Yang menerima ya umat manusia. Menerima Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Di situ ada diberikan. Siapa yang memberi? Bapa. Yang menerima siapa? Anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa siapa itu? Yesus Kristus. Yang mana Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Allah, sudah. Tidak bisa diselamatkan lagi turun. Itu sudah doktrin kalau dua-duanya Tuhan, Pak. Sudah jelas Yohanes 17:3 satu-satunya Tuhan. Lama-lama ulang Anda yang masuk Islam, saya ulang yang masuk rumah sakit jiwa. Sudah 6 bisa.
Wong bilang dua-duanya Tuhan. Di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan entitas yang terlihat yaitu firman yang menjadi manusia. Siapakah yang Tuhan? Dua-dua. Berarti Tuhanmu dua, satu. Aduh, sampai mau habis napas saya. Napas tenggorokan. Ya teman-teman, dikencangkan dulu tap-tap layar teman-teman. Pecahkan sampai 1 M kalau bisa ya. Insya Allah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi lagi, silakan. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-7. Bukan Islam Kristen, Pak. Saya Nasrani, Pak. Pak Loding. Silakan open cam. Halo? Ya, halo, silakan open cam dulu. Open cam sebentar. Oke, siap. Open cam. Sudah belum? Ya. Belum. Nanti saya bantu undang. Silakan. Mana ini open cam ya? Sudah, harusnya sudah ini. Ya? Oke. Iya. Oke, Pak, salam kenal. Coba Anda berikan penjelasan kepada kami bagaimana itu Nasrani, Pak. Silakan, saya kasih waktu. Oke. Karena saya baru dengar juga. Silakan. Siap, selamat malam. Saudara Lening, saya senang mendengarkan penjelasan Anda karena itu Anda cerdas di situ ya. Saudara menggunakan ayat Alkitab dan ayat-ayat yang saudara sampaikan itu membingungkan orang Kristen. Karena apa? Karena Kristen ini sudah dipenuhi dengan doktrin-doktrin pikiran manusia. Namun saya orang awam, saya bukan pendeta. Tapi sejak umur 17 saya pelajari kitab suci dalam berbagai bahasa. Bukan hanya bahasa Indonesia. Kalau hanya bahasa Indonesia memang akan kewalahan umat Kristen menjawab semua pertanyaan saudara Loding. Dan di situ saya tertarik untuk naik. Sebenarnya saya nggak begitu suka sih yang begini-begini. Kalau berdebat kusir saya nggak suka. Tapi kalau dengan orang cerdas seperti saudara, oke, saya mau. Oke, apa pertanyaannya? Siap. Apa yang susah dihadapi oleh teman-teman Kristen? Pertanyaan apa? Terkadang itu saya buat tema ini kan Kristen ajaran bingung itu merujuk kepada Yohanes 14:1, Pak. Oke, silahkan apa bunyinya? Ya, di dalam Yohanes 14:1 itu kan perikopnya rumah Bapak. Bunyinya kan di situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, saya bertanya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada sebagian menjawab 1, menjawab 2, menjawab 3. Nah, kalau menurut Bapak pastor sendiri atau Bapak yang luar biasa ini, ada berapa yang harus kita percaya situ dalam Yohanes 14 nomor 1 itu? Oke, saya klarifikasi sekali lagi. Ya, saya bukan pastor, ya. Aminkan saja. Semoga Tuhan pilih Anda menjadi pemuka agama yang luar biasa. Yohanes berapa, Pak? Saya buka di sini. Yohanes 14:1, Pak. Yohanes 14 ayat 1. 14 ayat 1. Oke. Iya. Nah, sabar ya, karena kita harus pakai data ya. Siap. Dibantu tip layar teman-teman kita kedatangan tamu istimewa. And it came to be in Iconium that maaf, Yohanes ya. Sorry, saya buka apa? Saya buka. Sabar ya, Pak ya. Saya yakin Bapak orang yang sabar. Karena saya dengar dari cara Bapak bicara itu orangnya termasuk luar biasa ya. Ya. Let not be your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu gelisah. Believe in Elohim. Believe also in me. Jangan biarkan hatimu gelisah, ya. Percayalah kepada Elohim dan percaya juga kepada saya. Yang dimaksud di sini Elohim adalah Bapa yang mengutus dia. Yang di dalam Nasrani nama Bapa itu adalah Bapa Yahweh, ya.
Jadi kita harus percaya kepada Bapa Yahweh yang adalah roh yang tidak kelihatan yang mengutus Yeshua. Ya, Yeshua adalah nama dalam Yesua. Ibrani, ya. Yah artinya Yahweh, Shua artinya Yahweh menyelamatkan melalui sang anak ini. Jadi percayalah kepada Bapa Yahweh, percaya juga kepada aku, katanya. Nah, jadi pertanyaan saudara, kepada siapa percaya? Kepada Bapa Yahweh percaya, dan Bukan. percaya Salah. juga kepada Salah klarifikasi. Yeshua. Saya klarifikasi, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada berapa? Jelas dua, Pak. Karena ada kata Dua. dan. Iya, dua. Berarti yang mana yang Tuhan langit dan bumi? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan intinya yang mau saya jelaskan. Ya, intinya. Jadi di VT saya, teman-teman baik yang muslim, di sini saya lihat ada 10.000 yang melihat, 4.900 audiens yang ada sekarang. Silakan lihat di VT saya. Nama saya Tiopan Lumbatobi. Saya sudah menulis itu. Pelajaran dasar orang untuk memahami Alkitab adalah mengetahui arti kata El, Eloah, dan Elohim. Ya, sabar Pak ya. El sama dengan Eloah. Artinya adalah mighty one, yang perkasa. Ya. Satu lagi artinya adalah strength, kekuatan. Jadi tidak ada kata Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Yang adalah kata El dan Eloah. Dan kalau El dan Eloah ini hanya ditujukan kepada subjek yang satu. Contohnya, Eloi, Eloi lama sabatani. My El, why have you forsaken me? Elku, Elku, mengapa engkau tinggalkan aku? Katanya di salib. Dan kemudian, ya, kalau ini berubah menjadi kata Elohim, dia menjadi sebutan kepada jamak. Ya, contohnya, ya, in the beginning. Ya, kita kembali ke ayat pertama. Ya, Beresit 1:1. In the beginning Elohim created the heaven and the earth. Pada mulanya Elohim menjadikan langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi dijadikan? Ya, nanti kita lihat segala sesuatu dijadikan melalui dia, melalui sang firman. Siapa yang menjadikan? Bapa Yahweh yang adalah roh. Jadi perkataan Eloah dan Elohim harus paham dulu, baru kita masuk ke diskusi yang sehat. Nah, saya sudah jelaskan apa arti kata El dan Elohim. Mighty one and strength. Ya, yang perkasa dan kekuatan. Kalau dia menjadi sebutan untuk jamak, ya, menjadi Elohim. Elohim berubah lagi, artinya menjadi rulers, ada S, and messengers, dan para pembawa pesan. Ya, jadi mengapa disebut Yeshua juga sebagai Elohim? Karena dia pembawa pesan dari Bapaknya. Dia diutus oleh Bapaknya. Kenapa dikatakan dia sebagai Elohim? Karena dia adalah rulers, penguasa yang diberi kuasa mengampuni, diberi kuasa untuk membangkitkan kita nanti saat dia diutus kembali ke dunia untuk membangkitkan orang percaya. Jadi Elohim artinya adalah rulers and messengers, para penguasa dan yang membawa kabar, termasuk juga yang punya kuasa dan sumber kabar, yaitu Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh yang adalah Tuhan satu-satunya. Shema Israel, Yahweh Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Yahweh itu adalah Elohim kita. Yahweh itu Ehad atau satu. Jadi Bapa Yahweh juga termasuk Elohim. Nah, di dalam dunia kekristenan tidak ada satupun pendeta di Indonesia ini yang mengajarkan arti kata El dan Elohim. Bahkan saudara Edis TV, ya, juga tidak menjelaskan hal ini, walaupun dia kepintarannya di atas rata-rata dalam sisi membahas kitab suci. Sayangnya, saya minta maaf kepada saudaraku pendeta, pengajar Alkitab yang memang tugas kalian itu bukan tugas saya sebenarnya, karena saya awam. Tapi lama-lama saya nggak tahan juga melihat kalian tidak mengajarkan dengan lebih baik. Sehingga kalian waktu dilibat oleh saudara kita muslim yang pintar, macam saudara Lodi ini, kalian kewalahan ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini juga teguran kepada saudara Kristen, belajarlah kitab suci dengan benar. Jangan hanya baca kitab suci yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang menulis kata Allah huruf besar, Allah huruf kecil, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Tuhan tak bisa dibedakan antara Tuhan dan Tuhan. Sampai-sampai Edis TV berdebat dengan sesama Kristen. Apakah Yesus punya Tuhan? Ya, oh kau sesat Edis.
Masa Yesus punya Tuhan? Yang dimaksud di situ adalah Elohim. Dan kalau dikatakan kata Tuhan kepada Yesua atau kepada Yesus, itu tidak dikatakan oleh murid-muridnya waktu mereka bersama. Bayangkan saudara loading, seorang wanita Samaria yang berbeda suku dengan Yesua Masia yang adalah Yehuda, ya, bertemu di sumur Yakub, dan terjadi pembicaraan, baru berkenalan ini antara Yesua dan perempuan Samaria. Kemudian ada di dalam Alkitab dikatakan, ya, Tuhan, engkau tidak punya timba, katanya. Karena sang pria ini mengatakan, berikanlah aku air. Seandainya engkau tahu siapa aku, niscaya kau akan meminta air kehidupan daripada saya. Belum loading ini apa? Perempuan Samaria. Bagaimana engkau seorang Yahudi berbicara kepada saya seorang wanita Samaria, dan kau mengatakan berikanlah aku air? Ya kan? Dia bilang begini, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam. Orang Kristen percaya bahwa perempuan itu memanggil Tuhan kepada pria yang baru dikenalnya. Bukan begitu. Adon dalam bahasa Ibrani, master dalam bahasa Inggris, atau sir. Pak, kamu nggak punya timba, gimana kau mau ngasih air? Itu sebenarnya yang terjadi di sana. Tetapi di kitab bahasa Indonesia sudah ditulis Tuhan. Murid-muridnya juga panggil Tuhan. Bagaimana murid-muridnya melakukan? Nah itu, maaf, terlalu panjang, terima kasih. Jadi kalau belum selesai kata Eloah Elohim, memang tidak akan ada yang bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, saya kasih waktu sama. Oke, Pak. Jadi tadi kan poinnya di situ Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ku itu merujuk kepada Yesua. Di situ ada dua. Nah, yang saya tanya tadi kan simpel sama Bapak, yang mana Tuhan langit dan bumi? Elohim atau Yesua? Baik, yang pertama saya mau sampaikan, baik Bapak, baik anak sebut Elohim Pak Loading ya. Nah, sudah saya jelaskan. Sabar. Saya tanyakan begini, sabar Pak. Yang saya tanyakan tadi, siapa Tuhan langit dan bumi, Elohim atau Yesua? Jika Yesua yang adalah manusia di dunia berjalan di tanah Israel berkata, yang dia maksudkan adalah Bapa Yahweh. Makanya dikatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dia terus menuju kepada Bapa di sorga, dan dia mengatakan Tuhan yang Esa. Itu yang dimaksud, Pak. Ya. Ini yang saya tanyakan begini Pak, di sini kan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepada Yesua. Ya. Ada berapa di sini tadi Pak? Ada di situ dua, ya, dan dua. Sabar, tahan. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Pertanyaan Bapak tidak bisa saya jawab karena ada kata Tuhan. Sudah, oke, baik. Bapak Ingat ya, tidak bisa jawab. Ya, Elohim, sudah. Oke. Bapak jangan lari dulu, jangan. Turun. Sudah, kalau sudah tidak bisa jawab, turun kan? Nah, panjang lebar tadi tidak bisa jawab karena saya sudah tahu dia lari kiri lari kanan, karena memang susah teman-teman. Pertanyaan itu kamu mau cari dari Matius sampai Captikus tidak bisa jawab. Ya? Kamu mau cari dari Mailaki sampai orang pun laki pun tidak bisa jawab. Karena tidak bisa. Kenapa tidak bisa jawab? Karena tidak ada kejujuran di dalam. Coba kalian mengatakan dua, yang mana Tuhan langit dan bumi? Kalian mau putar kiri, putar kanan sampai kita terputar-putar, maunya cuma dua. Hanya yang kita dengar cuma bunyi-bunyian saja. Tidak ada poinnya apa-apa. Gitu. Jadi tidak bisa jawab. Ujung-ujungnya saya tidak bisa jawab begitu. Ya sudah, turun kalau tidak bisa jawab kan. Buat apa lama-lama di atas? Kan simpel, yang ditanya situ simpel. Gitu. Kalian putar kiri, putar kanan, akhirnya terputar-putar. Mau pakai cocok logi, congor logi. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Simpel saja. Oke, saya jawab. Nah, coba gue masak. Open cam dulu. Harus open cam. Oke. Gitu. Coba kau jawab situ. Apa itu? Ya, di dalam apa? Yohanes 14:1 itu. Ya, coba baca. Bisa nggak kau bedakan ilah dengan Tuhan? Alamak, ditanya apa jawab apa? Baca dulu. Oh, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ya. Ada berapa yang harus kita percaya situ? Semua
para Allah yang Tuhan harus dipercaya. Hancur semua ini. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Gumasak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapakah yang harus kita percaya di situ? Di dalam ayat itu ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Semua mereka Tuhan langit dan bumi. Turun.